ผมไม่เคยคิดอยากเป็นครูพอเข้าวงการมาก็เจอของโหดเลยครูชื่อโรงเรียนนี้มีเด็กแค่4 คนครับแถมเรียนคนละชั้นจงเติมกลุ่มคำที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นน้ำใจให้เติมว่าไมตรีเข้าใจไหมครับพรหดมากไม่ใช่สุดอดทนเว้ยสอนที่นี่ไม่เหนื่อยอย่างที่คิดครับแต่เหงาแล้วก็ทำให้ผมรู้จักกับใครคนหนึ่งวันแรกของการถูกเนรเทศโคตรเข้าใจหัวอกแดจังกึมตอนถูกเฉดหัวไปเกาะเซจู Halo semuanya, gimana nih yang udah nonton trailer Teacher's Diary-nya? Seru kan ya? Seru banget pasti. Nah oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Elok Meliniskia dari Prodi Pendidikan IPSB 2020 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Oke langsung aja kali ya, di sini aku nggak sendirian nih, bakal ada teman kelompok aku yang bakal ngejelasin tentang resume dari film Teacher's Diary-nya. Lalu ada menjelaskan tentang keterkaitan antara makna film Teacher's Diary dengan teori belajar dan pembelajaran, serta nanti ada kesimpulannya. Oke langsung aja jangan lama-lama, kita tonton video berikut ini. Let's check this out. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Enti Agistia. Di sini aku bakalan ceritain tentang film yang berjudul The Teacher's Diary. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan terpilih sebagai perwakilan Thailand untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Awards ke-87. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang guru yang bernama Bu N yang akan mengajar di sebuah sekolah di desa terpencil yang terapung di atas air. Selama ia menekuni profesinya, ia banyak mengalami suka duka yang kemudian ia tuliskan ke sebuah diari miliknya. Setahun kemudian, Bu N dipindahkan dengan alasan karena ia memiliki tato kecil di tangannya, sehingga tidak baik jika menjadi contoh untuk muridnya. Dan tempatnya digantikan oleh orang yang bernama Song. Pak Song merupakan mantan atlet yang sedang kebingungan mencari pekerjaan, hingga pada akhirnya ia datang ke salah satu sekolah. Setelah melakukan interview, lalu oleh kepala sekolah, Pak Song ditempatkan di sebuah sekolah dasar tempat Bu N pernah mengajar. Hanya ada satu akses untuk menuju sekolah tersebut, yaitu dengan menggunakan perahu. Di sana, Pak Song dituntut untuk menjadi guru yang mandiri, kuat, sabar, dan kreatif. Hal itu bukan perkara yang mudah. Selama mengajar, ia banyak mengalami masalah yang datang secara terus-menerus, entah dari pekerjaannya, percintaannya, dan lain-lain. Sampai ia putus asa dan berniat untuk kembali pulang. Namun, pada suatu waktu, ia menemukan sebuah diari di atas papan tulis yang ternyata milik guru yang dulu pernah mengajar, yaitu Bu N. Setiap hari ia membaca dan mempraktikkan apa yang tertulis di diari tersebut, sampai pada akhirnya ia kembali memiliki semangat untuk mengajar dan menjadikan muridnya pintar. Pak Song mulai tertarik terhadap Bu N, walaupun mereka belum bertemu satu sama lain. Satu-satunya petunjuk yang diperoleh adalah fotonya bersama Bu Gigi. Sayangnya, Bu N hanya terlihat tangannya yang bertato 3 bintang. Sebenarnya mereka sempat bertemu, tapi karena Bu N sudah menghapus tatonya, maka Pak Song tak menghiraukannya. Bu N lebih beruntung karena bisa melihat foto beserta surat lamaran Pak Song berkat bantuan kepala sekolah. Diari itu secara tidak langsung membuat keduanya merasa terikat dan senasib. Hal itulah yang membuat Bu N sangat senang ketika mendengar kabar Pak Song akan datang saat libur sekolah. Tapi saat Nui datang menjemput, pendirian Bu N sedikit goyah, apalagi setelah membaca semua surat penyesalan Nui. Di perjalanan pulang, Nui memberikan diari milik Bu N. Akhirnya Bu N tidak ikut pergi bersama Nui dan memutuskan untuk kembali ke sekolah tersebut. Akhirnya mereka bertemu. Halo semuanya, sebelumnya kenalin nama aku Sofia Priyani. Aku pengen kasih tahu ke kalian nih bahwa di dalam film Teacher's Diary itu termasuk dalam pendekatan pembelajaran apa ya?
aku kasih tahu makna film tersebut ke dalam pendekatan pembelajaran apa, aku pengen kasih tahu ke kalian nih apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran adalah cara pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pandangan seseorang dalam menyikapi sesuatu yang di dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, melatari metode pembelajaran dan juga cakupan teoritis tertentu. Nah, ketetapan dalam pemilihan suatu pendekatan pembelajaran ini akan menjadi pedoman atau orientasi dalam pemilihan komponen kegiatan pembelajaran lainnya, terutama itu pada strategi pembelajaran dan juga metode pembelajaran. Untuk jenisnya itu sendiri, pendekatan pembelajaran ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada student oriented dan juga teacher oriented. Oke, balik lagi untuk pembahasan makna dari film ini tuh termasuk ke dalam pendekatan pembelajaran teacher oriented. Kenapa sih kok bisa termasuk pendekatan teacher oriented? Karena jenis pendekatan ini merupakan guru lebih berorientasi terhadap pembelajaran konvensional yang dimana semua kegiatan ini hampir dikendalikan dengan guru. Teknik yang ada dalam pengajaran demonstrasi ini merupakan cara untuk melatih pelajar atau siswa yang dapat melakukannya itu dalam sesuatu aktivitas yang diikutinya itu melalui prosedur. Di dalam demonstrasi, proses yang dilakukannya secara langsung adalah komunikasi langsung, yang dimana informasi ini lebih dari guru kepada siswa. Hal ini melibatkan pendekatan visual untuk melakukan proses informasi atau ide teknik interaktif antar guru dengan pelajar. Contohnya terdapat dalam adegan film tersebut, di mana teknik interaktif ini siswa tidak dapat menyelesaikan masalah matematika dikarenakan tidak dapat membayangkan pembelajaran gambaran kereta, karena siswa tersebut tidak pernah melihatnya. Lalu, guru yang bernama Pak Son ini berinisiatif untuk memberikan gambaran bagaimana rasanya menaiki sebuah kereta, yaitu dengan cara sekolah kapal yang ditarik oleh perahu untuk dikendarainya. Hal tersebut dilakukan seakan-akan Pak Son tidak pernah memberikan nuansa saat menaiki sebuah kereta walaupun dengan kereta asli. Lalu juga terdapat pada adegan Bu Aan yang sedang mengajar pelajaran fisika, yang dimana Bu Aan ini mengajarinya secara langsung yang diperagakan oleh siswanya. Demonstrasi ini merujuk pada pelajar di mana suatu prosedur secara kesan menimbulkan minat pada suatu topik dan mengubah kadar pembelajaran siswa. Baik, perkenalkan, nama saya Cynthia Berliana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kaitan film The Teacher's Diary dengan materi kuliah teori belajar dan pembelajaran. Di dalam film ini kita dapat menemukan gaya belajar yang dicontohkan oleh Bu An, di mana gaya belajar yang digunakan itu adalah gaya belajar kinestetik, di mana guru lebih memfokuskan kepada gerak. Contohnya itu ketika Bu An sedang mengajarkan fisika, di mana Bu An menyuruh anak-anak yang bertumbuh gemuk untuk menggendong anak-anak yang bertumbuh kurus, apakah murid tersebut bisa atau tidak. Dan contohnya itu Bu An menyuruh anak-anak untuk menceburkan diri ke danau. Mereka Bu An mengajarkan bagaimana tentang massa dan pelajaran fisika. Contoh yang lainnya adalah ketika Pak Song mengajarkan matematika. Dia mengajarkan matematika dan juga dengan contoh perkeretaapian, di mana di danau tidak mungkin ada kereta api. Namun Pak Song tidak sampai di situ. Pak Song membuat contoh bagaimana perahu itu dijadikan kereta api, dan Pak Song dengan salah satu muridnya itu menjadi masinis dan anak-anak lainnya menjadi penumpang. Di situ diajarkan bagaimana meskipun mereka tidak merasakan naik kereta api secara langsung, namun mereka bisa membayangkan bagaimana kaitan-kaitan pelajaran matematika. Walaupun memang pada awalnya Pak Song tidak mempunyai latar belakang dari seorang guru, namun karena dia membaca buku diary dari Bu An, dia dapat mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjadi seorang guru, di mana Bu An mengajarkan apa yang sudah ia lakukan selama ini untuk sekolah kapal. Di situ juga Pak Song melakukan banyak hal yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Dalam ia mengajar, banyak yang sudah ia lakukan, seperti saat mengajar ada ular, saat mengajar ada badai. Di situ Pak Song harus melakukan tanggung jawab seorang guru secara lebih, di mana dia menjadi pelindung, menjadi orang tua kedua dalam sekolah kapal tersebut. Dan walaupun itu berat, Pak Song bisa melakukan itu dengan baik dan melakukan tanggung jawabnya sampai ia selesai mengajar. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bagaimana seorang guru dapat mempunyai cara dan metodenya masing-masing dalam mengajar yang dapat disesuaikan dengan keadaan atau kondisi siswa tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Hai
semuanya, balik lagi nih sama aku Elok Meli. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kesimpulan dari film Teacher's Diary ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dalam film Teacher's Diary ini jenis pembelajarannya adalah teachers oriented. Lalu dalam gaya belajarnya termasuk ke dalam gaya belajar kinestik. Lalu ada aliran belajarnya. Aliran belajar dalam film ini itu termasuk ke dalam aliran konstruktivitis. Lalu ada nih pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, yaitu apa? Sabar dalam mendidik peserta didik, dan sabar dalam hal percintaan. Dan kita sudah seharusnya ya mendidik peserta didik itu dengan hati. Lalu apapun yang terjadi nih, apapun rintangan yang ada di depan kita harus jalani dengan keyakinan dan tabah. Dan juga kalau misalkan kita mendidik peserta didik ini tidak boleh menggunakan kekerasan ya, harus dengan lemah lembut. Karena apabila kita mendidik peserta didik dengan hati yang ikhlas dan sabar, lalu ketika peserta didik kita ini sukses, itu bakal menjadi kebanggaan tersendiri juga. Oke, sekian review film Teacher's Diary. Keren banget ya filmnya. Semoga kalian yang menonton film Teacher's Diary dan video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih juga yang telah mengklik video ini dan nontonnya sampai habis. Jangan lupa ya di like dan subscribe. Terima kasih. Bye.